kaidah dan mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan. Seperti itu, ya. Jadi ini dasarnya nih, mantik, gitu ya, atau yang bisa disebut dengan al-had, gitu ya. Alatun, kononiatun, ta'simu mura'atuha, adihna, anil khata, fikir adalah sebuah alat yang berisikan kaidah-kaidah yang mana jika orang ta'simu mura'atuha, jika orang itu memakai kaidah-kaidah dalam ilmu mantik, melaksanakan kaidah-kaidah dalam ilmu mantik, maka dia akan terhindar dari kesalahan fikir. Azihna anil khata' fil fikr. Gitu. Wal maudhu, ya, al haddu wal maudhu'u. Yang kedua, Ana akan jelaskan adalah maudhu, ya. Jadi maudhu ini apa? Maudhu itu bisa kita artikan sebagai pembahasan atau masail-masail, gitu ya. Masail-masail. Setiap antum mempelajari ilmu, gitu, itu di dalamnya itu terdapat sebuah masail. Masail ini bukan pertanyaan, ya, gitu. Bukan muskilah atau lain-lainnya, gitu. Tapi di sini kita mengerti atau pertanyaan, tapi masalah di sini kita lebih mengartikannya ke pembahasan, gitu. Jadi tiap ilmu mempunyai masail-masail sendiri, gitu. Nah, sekarang apa, gitu, yang menjadi mas'al, gitu, atau maudhu dari ilmu mantik? Nah, maudhu dari ilmu mantik itu gini, teman-teman, adalah pengetahuan, ya, pengetahuan, gitu, yang kita susun, gitu, untuk sampai kepada sesuatu yang tidak kita ketahui, gitu, ya. Nah, nanti kita akan apa? Nanti kita akan belajar di tingkat 2 itu tentang namanya qadiyah, gitu. Qadiyah wa ahkam, masuknya ke tasdik, gitu. Atau bisa kita artikan juga analisis, gitu ya. Ada analisis, ada berpikir, seperti itu. Nanti kita akan mempelajarinya di tingkat 2, gitu. Tapi itu akan menjadi mungkin nggak akan masuk ke muqarrar antum. Tapi di sini Anda jelaskan secara umum aja. Jadi yang namanya menganalisis, gitu, ya, namanya kita mengkiaskan sesuatu, namanya kita meneliti sesuatu, gitu. Itu pasti dari sesuatu yang kita ketahui, gitu, untuk sampai ke sesuatu yang tidak kita ketahui, seperti itu. Wah, gimana, Sat? Maksudnya apa? Gitu. Kok dari kita dari sesuatu yang kita ketahui, kok bisa sampai kepada sesuatu yang tidak kita ketahui? Contohnya gini. Wah, antum di Indonesia, gitu, mungkin sebagian udah ada yang masuk kuliah, gitu. Dan di situ antum udah pernah yang namanya administrasi kuliah, ya, bayar uang bulanan, bayar uang semester, pendaftaran tiap tahun, gitu. Nah, secara logika, gitu, karena di sana universitas, gitu, dan di sini di Mesir juga universitas, gitu. Wah, antum dari sana menebak nih, oh, kan Al-Azhar berarti ada administrasinya, ya. Oh, berarti nanti ada bayar ini bayar itu, ya. Oh, berarti nanti harus ada sesuatu yang harus Anda persiapkan, ya, baik secara uang ataupun dokumen-dokumen. Nah, seperti itu. Jadi antum nggak tahu nih di Azhar pertama kali kita harus ngapain nih habis nyampe dari Indonesia ke Mesir, gitu.
universitas gitu atau lembaga pendidikan, wah itu antum mengkiaskan, itu antum meneliti dari sesuatu yang antum udah ketahui gitu menuju ke sesuatu yang baru antum ketahui, seperti itu. Itu untuk maudu ya, itu untuk pembahasan adalah ma'rifah gitu ya, yang mana mengantarkan kita dari sesuatu yang kita ketahui ke sesuatu yang baru bagi kita atau yang tidak kita ketahui sebelumnya, seperti itu ya. Al-ma'lum at-tasawwuri au tasdiq bil wusul ilal majhul tasawwuri au tasdiq, kalau bahasa Arabnya gitu. Jadi pembahasan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang kita ketahui, kita teliti gitu, kita berpikir, kita menyamakan agar kita mengetahui gitu, mendapatkan insight yang baru, pengetahuan yang baru gitu. Jadi seperti itu gunanya atau pembahasan di ilmu mantik, menghantarkan kita dari sesuatu yang kita tak ketahui. Contohnya tadi ana berikan ke antum adalah universitas di Indo gitu, yang antum mungkin sebagian sudah merasakan ke Universitas Al-Azhar ini gitu. Oh sama, ada administrasi, ada pembayaran ini itu, ana harus nyiapin dokumen ini, dokumen itu gitu. Sama kayak antum di sini juga gitu. Di Indonesia ada namanya KTP. Wah, tanda kependudukan. Wah, di luar negeri ada nggak ya? Ada. Prosesnya hampir sama gitu. Contohnya seperti itu. Nah, itu antum mengkiaskan, antum meneliti, antum mencari hubungan gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas di ilmu mantik, menghantarkan kita dari sesuatu yang kita ketahui ke sesuatu yang baru bagi kita. Simpelnya seperti itu. Samrah ya, al-haddu wal mawdu'u summa samrah. Yang ketiga adalah samrah, atau bisa kita sebut juga sebagai faidah. Faidahnya adalah taksimu muratuhat gitu ya, adihna anil khata' fil fikr, yaitu menghindari kita dari kesalahan berpikir gitu ya, menghindari kita dalam kesalahan berpikir. Jadi loh, emang berpikir bisa salah Ustaz, emang apa urgensinya kita berpikir dengan baik? Nah, berpikir dengan baik gitu, urgensinya adalah menghasilkan sesuatu yang benar gitu ya, menghasilkan sesuatu yang benar. Nah, sepenting apa sesuatu yang benar tersebut? Contohnya gitu, antum ini karena di Mesir ya gitu, antum di sini sakit gitu, tiba-tiba antum beli obat gitu tanpa mengetahui kadarnya, tiba-tiba antum minum, habis itu overdosis gitu. Ada nggak yang seperti itu Ustaz? Ada. No. Contoh. Dan lain-lainnya gitu. Nah, itu termasuk dalam kesalahan berpikir. Dalam segi apa? Itu salah satu yang sebagaimana yang kita pelajari di ilmu mantik kelas 6, salah satunya adalah terlalu cepat gitu, berpikirnya terlalu cepat atau terlalu terburu-buru gitu ya, yang menjadikan gitu logika kita gitu, kita tidak memakai logika kita, langsung menuju dari perasaan kita, dari keinginan kita, tidak dipikirkan dulu, langsung ke hasil, akhirnya overdosis, masuk rumah sakit. Ada yang seperti itu di sini? Ada gitu ya. Jadi sepenting itu ya, sepenting itu berpikir dengan baik, berpikir dengan benar. Maka di sini mantik gitu ya, atau filsafat ya, karena dia salah satu cabang dari filsafat, itu dikatakan sebagai ibunya ya, umul ulum, atau ibunya pengetahuan
gitu ya, karena dilahir dari mantik itu pengetahuan yang lain. Karena balik lagi ke samrohnya, yaitu samroh atau faidah yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu mantik itu melindungi kita dari kesalahan berpikir. Tadi udah Ana bilang urgensinya bagaimana, bahkan di urgensi kita sehari-hari gitu, ya kan? Udah tadi sampai samroh, nisbah ya, nisbah atau korelasi gitu, korelasinya dengan ilmu yang lain. Jadi salah satu nih, mungkin ini Ana sharing juga gitu, kemarin Ana sempat nonton beberapa podcast yang bilang ketika antum punya sebuah ilmu dan menyambungkannya dengan ilmu lain, itu pengetahuannya akan lebih lengkap gitu, atau pengetahuan antum akan bertambah gitu. Di sini Ana contohkan kayak belajar bahasa Arab, contohnya kita gitu, belajar bahasa Arab. Ketika kita belajar bahasa Arab tapi tidak belajar ilmu nahwu gitu, orang-orang akan bingung gitu, ente ngomong apa gitu. Karena kenapa? Susunannya nggak jelas, artinya pun jadi nggak jelas gitu. Semuanya disukun, nggak tahu mana fa'il mana maf'ul, nggak tahu ini jadi apa, jadi rancu omongan antum gitu. Kayak misalkan anggota kelas 1 gitu ya, kayak anggota kelas 1 ya, kita paham maksudnya, tapi dari segi bahasa itu salah gitu. Setelah itu kita belajar lagi untuk meningkatkan gitu, kita belajar apa nih dari ilmu nahwu, cara menentukan akhir kalimat, terus gimana dengan bentuk kalimatnya, baru kita belajar ilmu shorof. Jadi kita memerlukan ilmu shorof gitu untuk menentukan gitu surah atau bentuk dari sebuah kalimat, dan kita memerlukan ilmu nahwu untuk menentukan akhir kalimatnya. Nah, begitu juga dengan ilmu mantik gitu. Ilmu mantik ini mempunyai korelasi gitu atau hubungan yang sangat luas gitu, dia bisa masuk ke segala disiplin ilmu tuh. Karena kenapa? Karena ilmu mantik ini itu mempelajari konsep-konsep dasar gitu ya, konsep-konsep dasar dalam segala sesuatu ya. Di sini Ana bilang konsep dasar dari segala sesuatu. Maka dari kata segala sesuatu, ia mencakup keseluruhannya gitu ya, mencakup keseluruhan, baik itu kedokteran, matematika gitu, atau ilmu-ilmu lainnya, bahkan ya ilmu nahwu, ilmu adabul bahas wal munazarah, makulat, lain-lainnya. Itu semua ilmu mempunyai kaitan dengan ilmu mantik gitu, mempunyai kaitan dengan ilmu mantik gitu. Karena ilmu mantik di sini adalah asas ya, asas bagi seseorang untuk belajar, asas bagi seseorang untuk menerima dan memahami tuh ya, menerima dan memahami tuh pelajaran-pelajaran lainnya. Memahami konsep-konsep yang telah diwaduk atau telah ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang telah lalu gitu ya. Karena balik lagi, nisbah atau hubungannya ilmu mantik dengan ilmu lainnya itu adalah ilmu mantik ini umum karena dia mencakup tasawur dan tasdik gitu di segala ilmu. Apa itu tasawur dan apa itu tasdik nanti akan Ana jelaskan ketika kita udah buka kitab seperti itu ya.
Wah, apa itu Ustaz? Nisbah. Nisbah itu hubungan. Bagaimana hubungan ilmu mantik dengan ilmu lainnya? Ilmu mantik itu secara umum membahasnya segala ilmu masuk ke dalam mantik, gitu ya. Karena mantik itu asas, asas yang sangat dasar. Ya kalau diterjemahkan gitu. Ya walaupun anutku atau takalum, tapi kalau kita terjemahkan, mantik itu adalah logika. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya mantik itu logika gitu. Nah, kalau logikanya ini salah atau gimana cara memahami sesuatunya salah, maka ya salah juga apa yang ia pelajari. Itu dari nisbah ya, atau hubungan ilmu mantik dengan yang lainnya. Bahwa nisbatun wal wadi ya. Wal wadi, siapa sih yang buat gitu? Yang buat ini versinya banyak. Nanti di muqarrar antum ya. Mantik ini ada sekitar ada 4 ya. Ada 4. Ada yang bilang mantik itu dari India. Ada yang bilang mantik itu dari Cina. Ada yang bilang mantik itu dari Mesir. Seperti itu. Ada yang bilang mantik itu dari Yunani. Tapi faktanya bahwasanya gini. Ana di sini ya untuk menjalani kehidupan dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, untuk belajar, memutuskan sesuatu, melakukan hal-hal lain itu dengan berpikir gitu. Nah, apakah orang yang nggak belajar mantik berarti dia itu nggak berpikir gitu? Karena mantik itu dalam bahasa Indonesia yang bisa kita artikan dengan logika. Apakah yang nggak belajar mantik itu berarti nggak berpikir? Nggak gitu ya. Jadi ingat yang tadi ya, ingat ke hak atau pengertian ilmu mantik adalah alat yang menjaga kita dari kesalahan berpikir. Jadi kalau berpikirnya sendiri kita tuh udah berpikir. Tapi untuk menjaga kita dari kesalahan dalam berpikir, makanya kita belajar ilmu mantik. Seperti itu. Ya, wadi tadi atau pembuatnya. Jadi Anda bilang pembuatnya ada 4. Ada orang Cina, ada orang Mesir, ada orang Yunan, ada orang India. Gitu ya. Pertama India, Cina, Mesir, sama Yunan. Tapi nanti yang akan kita dalami itu yang ada di Yunan atau Yunani. Seperti itu ya. Mungkin beberapa dari antum udah tahu gitu bahwasanya ada guru besar atau mu'alim. Ada orang yang dijuluki sebagai guru gitu ya, guru. Yaitu satu yaitu Aflatun, satunya Aristu. Nanti antum makan bagi yang antum kan di sini usul ya gitu. Nanti di tingkat 2 antum bakal belajar filsafat gitu, banyak akan bertemu nama-nama Aristu, Aflatun, Sokrat gitu. Itu Socrates, Aflatun itu Plato, Aristu itu Aristoteles. Tuh ya. Ya tiga nama inilah yang nanti bakal sering disebut untuk pelajaran filsafat atau mantik ke depannya. Seperti itu. Makanya anak kenalkan ke antum 3 nama ini. Tadi ada Socrates, ya Socrates, Sokrat gitu. Aflatun, ya Aflatun atau Plato. Yang ketiga Aristu, ya, atau Aristoteles. Gitu. Kenapa Anda tafsirkan? Karena kita akan mempelajari ilmu mantik yang bersumber dari Yunan. Nanti ada ceritanya lagi, panjang kalau Anda ceritain sekarang. Hubungan antara Yunani dan Mesir. Itu. Nanti kita buka aja di muqarrar antum.
alismu udah, alistimdad. Nah, dari mana sih gitu sumbernya ilmu tersebut? Ya dari akal gitu ya. Kalau misalkan syariah Islam, oh sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau ilmu mantik sumbernya dari mana? Ya dari akal kita tuh. Hukum syari, nah hukum mempelajarinya. Nah ini nih hukum mempelajari ilmu mantik. Jadi hukum mempelajari ilmu mantik tuh, itu terbagi menjadi 3 ya, 3/3. Ada yang bilang diharamkan gitu, ada yang bilang boleh gitu, dan ada yang bilang bitafsir atau lebih rinci lagi dibolehkannya itu. Kaul pertama atau perkataan pertama gitu, kaul yang mengharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dulu tuh filsafat atau mantik itu masih bercampur dengan filsafat atau bercampur dengan ketuhanan gitu ya, bercampur dengan ketuhanan orang-orang Yunani seperti itu ya. Tapi itu salah satunya nanti akan kita pelajari, Imam Ghazali itu mentasfiyah atau menyeleksi gitu ya, menyeleksi filsafat ketuhanan dan ilmu mantik, sehingga mantik ini jadi sendiri, nggak bercampur lagi dengan filsafat ketuhanan. Maka Imam Ghazali ini orang yang berkata di kaul kedua, yaitu orang yang membolehkan. Adapun perkataan yang ketiga itu yaitu orang yang membolehkan belajar ilmu mantik tapi lebih ditafsir gitu ya, lebih ditafsir. Untuk yang apa? Nah, bagi siapa yang dibolehkan belajar ilmu mantik? Nah, jawazuhu likamilil qari'ah. Jadi diperbolehkan yang belajar ilmu mantik bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran tajam gitu, atau pemikirannya ini ya udah baik lah gitu, seperti itu. Itu untuk hukum mempelajari ilmu mantik. Nanti di akhir anak akan ringkas lagi itu, jadi biar antum nggak terlalu pusing. Tadi udah hukum ya, masail gitu, masalah atau sesuatu yang dibahas tadi kan udah al-ma'lum tasawuri dan usul ilal majhul tasawuri, mengantarkan dari sesuatu yang kita ketahui ke sesuatu yang kita tidak ketahui. Maka yang terakhir ini masail ya, masail kita akan lebih terperinci lagi ke pembahasan yang atau bab-bab yang ada di dalam mantik gitu. Kalau tadi maudhu atau pembahasan itu secara luasnya, tapi kita akan lebih tafsir lagi gitu, lebih tafsir lagi, lebih rinci lagi. Jadi apa sih bab-bab abwab dalam ilmu mantik gitu? Pada dasarnya di sini ada 2 ya, ada 2 abwab gitu, bab itu. Pertama itu ada yang namanya tasawur ya, tasawur itu dari kata ya tasawur udah, karena dia kan masdar ya, mustaq dan masdar. Tapi kalau 3 hurufnya surah ya, tasawur 3 hurufnya surah atau masdarnya surah gitu ya. Surah atau yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia gambaran atau sebuah konsep gitu ya, gambaran atau sebuah konsep. Sebenarnya sama-sama aja, gambaran itu ya konsep itu ya gambaran, yaitu yang menjelaskan kita gitu.
yang menjelaskan kepada kita segala sesuatu. Contohnya, Ana menjelaskan konsep nih ke antum, gitu, bahwasanya ilmu mantik adalah tadi yang berisikan kolonial, berisikan kaidah-kaidah. Untuk apa? Alat serta kaidah-kaidahnya untuk menjaga kita dari kesalahan berpikir. Seperti itu. Jadi dengan Anda menjelaskan ke antum terbayang di dalam otak antum bahwasanya mantik itu adalah alat yang pretelannya itu berupa kaidah-kaidah. Untuk apa alat-alat dan kaidah-kaidahnya? Menjaga kita dari kesalahan berpikir. Gitu ya. Nah, itu tasawur. Ya, dari tasawur. 3 hurufnya surah. Itu dalam bahasa Indonesia gambaran, memberikan kita sebuah gambaran atau konsep dari sesuatu agar kita memahami hal tersebut. Contohnya, tadi sebelum Ana jelaskan ke antum nggak tahu apa itu mantik. Tapi setelah Ana jelaskan ke antum apa itu mantik, yang tadi alatun, qanuniyatun, aksimu mura'atuha, hadihna anil khata' fil fikr. Adalah alat qanuniyatun yang dia itu berupa kaidah-kaidah yang fungsinya itu untuk menjaga kita dari kesalahan berpikir. Kitanya ini siapa? Moro'ah, orang yang memakai, gitu ya, orang yang memakai kaidah-kaidahnya, yang menjalankan kaidah-kaidahnya. Karena contoh nih. Maksudnya gimana Bang? Kok bagi orang yang pakai doang? Gitu, atau bagi orang yang melaksanakan kaidah-kaidahnya doang. Ana perumpamakan seperti ini. Misalkan misalkan antum lagi naik motor, gitu. Di depan antum ada bolongan, gitu. Bolongannya agak dalam, tapi tetap antum hajar. Gitu. Ya, yang terjadi kecelakaan. Seperti itu, ya. Tapi kalau antum udah tahu, itu di situ ada bolongan, akhirnya antum menghindar, apakah terjadi kecelakaan atau tidak? Tidak terjadi kecelakaan. Maka di sini begitu juga dengan mantik. Jadi bagaimana orang gitu yang udah tahu ilmu mantik tapi nggak dipakai, sama dengan yang tadi Anda bilang, orang naik motor tahu di depannya ada lubang, tapi gas, kecelakaan. Tapi gitu, orang yang mengetahui kaidah-kaidah dalam suatu ilmu dan mempraktekkan atau memakai kaidah tersebut di dalam kehidupan, ya bagaikan orang yang berkendara, gitu, tahu di depannya ada lubang dan dia menghindar. Seperti itu ya. Nah, tadi udah lewat jauh. Tadi kita udah nyampe ke masail, yaitu tasawur. Itu 3 sulasinya surah, berartikan gambaran atau sebuah konsep dari segala sesuatu ya. Makanya dari segala sesuatunya ini yang mencakup seluruh ilmu, gitu. Dan tasdik, gitu ya. Tasdik ini lebih ke kita mempercayai atau tidaknya sih. Bisa kita katakan tasdik ini validasi, gitu. Wah, bener gak nih faktanya? Kita percaya nggak? Gitu. Karena misalkan nih, kenapa ujung-ujungnya itu balik ke percaya atau tidak? Misalkan antum nih, yang antum tahu, gitu, liburan di Pondok Gontor itu pada hari
hari Jumat gitu. Tiba-tiba ada yang bilang ke antum, wih hari Kamis libur, wah bohong ente gitu. Ternyata ada dalilnya, oh ada acara besar, kita kumpul ke A, oh iya. Nah, jadi tasdik itu kita menghukumi sebuah pernyataan gitu ya, memvalidasi apakah pernyataan itu benar atau salah. Kenapa landasannya itu keyakinan? Karena kalau orang batu dikasih tahu gitu tetap ngeyel seperti itu. Makanya ya salah satunya itu dari namanya dikatakan tasdik gitu, dari tasdik, asal kalimatnya sodako. Jadi ya tergantung dengan kepercayaan kita gitu. Kalau dia menerima kabar dan dia percaya, itu bisa diinin tasdik. Kalau enggak, ya nggak bisa ditasdikin karena apa yang dipercaya dari pernyataan tersebut. Contohnya yang tadi, ya, contoh yang libur di Gontor. Biasanya Jumat, kok Kamis libur juga? Oh, ternyata ada kumpul koa, ada acara ini, nanti baru percaya seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan tasdik gitu ya, menghukumi sesuatu, memvalidasi sebuah pernyataan. Itu tasdik, dari kata tasdik, 3 kalimatnya sodako, mempercayai atau membenarkan, mempercayai dan membenarkan apa? Sebuah fakta atau sebuah informasi gitu. Nah jadi balik lagi masalah atau pembahasan lebih rincinya tentang mantik itu ada 2. Satu, tasawur, yang mana dari tasawur ini kita mengenal atau mengetahui sebuah konsep dengan benar. Karena gini, kalau kita tidak mengetahui konsep dengan benar, maka pemahaman kita akan kacau gitu. Contohnya gimana bang? Kok bisa kacau? Contohnya gini, contohnya Gontor gitu. Gontor, ada orang misalkan dari luar Jawa, Gontor di mana tuh? Di Madiun. Akhirnya yang dari luar Jawa ini yang pengen masuk ke Gontor, jalan lah tuh, bukan ke Ponorogo, karena dia taunya Gontor di Madiun. Kira-kira nyampe nggak tuh? Nah, nggak nyampe kan? Nah sama juga dengan memahami konsep gitu, atau tasawur, atau surah, atau gambaran, atau konsep. Kalau kita salah memahami sebuah konsep, kita gak nyampe gitu ya. Itu tasawur. Nah yang kedua ini tasdik, memvalidasi sesuatu gitu. Tidak semua yang kita atau omongan orang itu kita dapat terima, ya enggak? Gitu. Kita dapat terima, enggak semua perkataan orang kita dapat terima. Maka kita harus memvalidasi dan membuktikan perkataan lu benar gak sih gitu. Contohnya yang tadi Ana sebutkan gitu, kita di pondok baik ya Banat Banin ya, kayaknya sama tuh ya, hari Jumat liburnya hari Jumat gitu. Tapi ada orang atau teman kita bilang, atau mudabir bilang, weh kita hari Kamis libur. Nah, kita nggak percaya nih, wah masa hari Kamis libur, orang cuma Jumat doang. Ternyata dibilang, oh ada kumpul di koah sama pimpinan, jadi diliburkan ininya gitu. Terus ada pengumuman dari Amar Ismasan, oh akhirnya kita, oh iya bener nih kumpul. Jadi seperti itu teman-teman. Nah akan ringkas lagi tadi ke mabadi asyrah ya. Ina mabadi kulla ilmin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa nisbatun wa fadlun wal wadi wal hukmu wal istindadu hukmu syari. Wa masailu ba'du bi ba'dil afa wa man dara jami'a hadha syarafa. Dengan kita mengetahui 10 itu dasar-dasar atau konsep dari ilmu mantik tadi yang Ana jelaskan, kita akan tahu itu kegunaan, belajar apa sih di mantik, apa sih kegunaannya, apa kok impactnya dalam hidup anak, seperti itu.
Ya, tadi ana ulangi lagi dari hatnya itu tadi dari kata mantik gitu, mustaq min kalimati anutku bimana takallum atau berbicara, karena orang kalau nggak tahu sesuatu ketika ditanya nggak bakal ngomong. Kalau dia ngomong atau dia ngejawab berarti dia tahu sesuatu gitu ya, makanya disebut mantik atau asal mustaqnya anutku. Secara istilah gitu, tadi Ana udah jelaskan apa itu istilah itu sebutan yang dibuat oleh ulama atau ilmuwan pada bidangnya. Karena kita lagi belajar mantik, maka para ilmuwan mantik gitu menyebut mantik itu sebagai alat gitu kononiatun aksimu mura'atuha adihna anil khotok fil fikr, adalah alat yang berisikan yang berupa kaidah-kaidah. Untuk apa kaidah tersebut? Ta'simu mara'atuha adzihna ta'simu mara'atuhu adzihna anil khata' fil fikr, yaitu menjaga gitu, menjaga kita dari kesalahan berpikir. Kitanya ini siapa? Orang-orang yang memakai kaidah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Seperti itu. Wal maudhu pembahasannya apa? Pembahasan secara umumnya itu mantik itu menghantarkan kita dari sesuatu yang kita ketahui ke sesuatu yang kita tidak ketahui, atau dari sesuatu yang kita ketahui ke sesuatu hal yang baru bagi kita ya. Itu contohnya gimana ya? Ana di sini udah belajar gitu, Ana di sini udah datang duluan ke Mesir, Ana tahu kondisi Mesir, Ana tahu belajar ilmu mantik gitu. Makanya ya di sini ya bagi diri kita masing-masing seperti itu ya. Asaimu maratuha dina nil khata fil fikr, udah jadi maudhu. Summa tamra, faedahnya apa? Ya menjaga kita dari kesalahan berpikir. Tadi Ana udah bilang kesalahan berpikir tadi banyak, ada beberapa kesalahan berpikir tadi yang sudah Ana sebutkan gitu. Ada juga yang pernah Ana pelajarin di ilmu mantik gontor gitu ya. Intinya melindungi kita dari kesalahan berpikir itu samra atau faedahnya. Nisbahnya atau hubungannya dengan ilmu lain gitu, karena mantik ini berisikan atau di dalamnya itu mempelajari logika yang mana menjadi dasar bagi segala ilmu. Ana bilang segala ilmu, berarti ilmu apapun itu ya ada mantiknya. Karena mantik itu berpikir, berlogika. Orang kalau nggak berpikir nggak bakal bisa ingat, nggak bakal bisa melakukan segala sesuatu lah. Seperti itu ya. Maudhu masalah wanis batun wal wadi, tadi wadi atau orang yang buatnya. Ana udah bilang ke antum, orang yang buatnya ini ada beberapa kaul, ada beberapa sumber. Yang pertama orang India, kedua orang Cina, ketiga orang Mesir, keempat orang Yunan. Tapi yang akan kita bahas itu yang dari Yunan. Tadi juga Ana sudah sebut 3 mu'alim gitu ya, atau 3 guru besar dalam mantik dan filsafat, yaitu adalah siapa aja? Socrates, Aflatun, dan Aristo. Socrates, Aflatun, Plato, Aristo, Aristoteles. Ini sebenarnya wal-wadi gitu ya. Alismu namanya ilmu mantik. Al-istimdad, dari mana asal ilmu mantik? Dia dari logika, dari akal kita. Hukum syari, hukum mempelajarinya ada 3. Tadi ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, dan ada yang membolehkan tapi dengan tafsir. Yang mengharamkan karena itu bercampur dengan filsafat keagamaannya orang Yunani. Karena dulu itu bercampur dengan filsafat keagamaan atau bercampur dengan pemahaman dewa-dewa, sehingga para ulama nih, wah nanti ini mencemari akidah kita. Tapi pendapat yang kedua itu dibolehkan. Karena kenapa? Gitu. Karena waktu itu ada ulama yang memisahkan antara ilmu mantik gitu dengan filsafat teologi atau filsafat ketuhanan orang-orang Yunani.
gitu, itu Imam Ghazali. Dan yang ketiga itu memperbolehkan lebih rinci lagi, itu bagi orang-orang yang kemampuan berpikirnya gitu ya bukan di atas tapi sudah matang atau sudah cukup gitu. Masyari wa masailnya, nah ini berhubungan dengan bab-bab yang akan kita pelajari. Tadi ada dua bab besarnya, satu tasawur gitu ya, tasawur itu udah mustaqil sendiri, tapi sulasinya itu surah atau dalam bahasa Indonesia gambaran atau sebuah konsep gitu, yang mana dengan konsep kita memahami segala sesuatu. Dan yang kedua itu tasdik atau validasi gitu ya, apakah pernyataan ini benar, bagaimana kamu membuktikannya gitu. Nanti akan belajar namanya istidlal gitu. Dari tasdik kita akan belajar istidlal, dari istidlal kita akan belajar mubasyir, tapi intinya itu pembahasannya antara dua nih ilmu mantik, antara tasawur dan tasdik, antara surah gambaran atau konsep, dan yang kedua itu tasdik atau validasi, apakah pernyataan ini benar, bagaimana dalilnya, bagaimana reasonnya, kok ente bisa nyimpulin seperti itu dengan tasdik atau validasi, seperti itu kira-kira ya. Untuk hari pertama gitu Ana cukupkan sampai sini aja. Sebenarnya itu kalau kita bahas ya, kalau kita bahas itu tuh udah 30 halaman ya, 30 halaman lebih kayaknya. Tapi di sini Ana ringkas, bukan Ana ringkas sih, Ana emang belum pelajari konsep dasar kan ya. Mungkin kalau tadi ya dari awal penjelasan Ana sampai akhir penjelasan Ana tadi gitu kan, Ana menjelaskannya secara lisan, jadi terkesan cepat gitu, terkesan mudah gitu. Tapi kalau di buku ya itu berhalaman-halaman gitu. Tapi di sini Anda mengenalkan konsepnya aja. Nanti Anda akan mempelajari juga sejarah gitu, sejarah ilmu mantik. Gimana ilmu mantik itu kan dari Yunani, kok bisa ke Arab tiba-tiba gitu, kok bisa jadi muqarrar yang kita pelajari sekarang. Nah, ntar kita akan pelajari ya. Oh Ustaz, itu kan ilmu zaman dulu, terus zaman sekarang gimana dong, apakah dia berubah? Nggak berubah gitu ya, cuma fokusnya berpindah gitu, caranya jadi berbeda gitu. Nanti ada metodologi istiqra, nanti aku akan mempelajari di tingkat 3 insyaallah ya. Anak sekarang tingkat 3 gitu. Anak sekarang tingkat 3 mempelajari namanya mantik hadis. Jadi yang antum pelajari sekarang itu namanya mantik qadim atau logika klasik. Dan nanti antum akan mempelajari namanya mantik al-hadis atau logika modern. Seperti itu ya. Nanti antum di tingkat 2 akan mempelajari filsafat. Nanti antum akan mempelajari siapa itu Francis Bacon, siapa itu Descartes, siapa itu Han. Tapi itu nanti gitu ketika antum tingkat 2. Ana cuma ya memberikan gambaran lah untuk nanti ke depannya gitu. Sama kurang lebih seperti itu. Yang nanti kita akan besok ya berarti ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Ini dari Mas'ul dari bagian pengajaran atau ini kita kapan nih pertemuan kedua? Kurang tahu ya. Itu ya, nanti antum tungguin aja info dari ini bagian pengajaran atau orang yang mengkoordinasikan bimbel ini gitu, nanti dikabarin. Kalau nggak salah kita seminggu 2 kali, tapi harinya apa nah lupa gitu. Nanti tunggulah pengumuman gitu. Di sini ada pertanyaan gitu atau kita langsung tutup saja pertemuan kita pada kali ini.
Alhamdulillah, jelas Tad. Alhamdulillah. Jelas? Oke. Ya nanti Ana pun insya Allah gitu untuk kedepannya Ana akan belajar seperti ini gitu ya. Ana akan jelaskan konsep dasarnya dulu, baru nanti kita merujuk ke kitab. Karena dari Ana pas lagi dijelaskan oleh dokter itu atau pengajar atau dosen di sini itu juga seperti itu. Pertama gitu dijelaskan dulu konsepnya, baru ke kitabnya secara tafsir. Itu biar ini tuh yang dimaksud di dalam kitab seperti itu. Ini tuh yang dimaksud dalam kitab. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, kita akhiri bimbel kita gitu, belajar kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz. Syukron atas kehadiran antum, ada partisipasinya gitu. Ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi gitu, karena katanya bimbel ini akan dilanjutkan di Mesir gitu, jadi nggak cuma secara online doang gitu. Insyaallah dalam 2 atau 3 minggu kita bertemu lagi tatap muka, biar kita benar-benar langsung praktek gitu, langsung praktek gimana sih mantik itu, cara makainya gimana sih. Itu aja dari Ana, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.